Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all Sisma fams, welcome back to Sisma TV in the segment of Inspiring Sisma. With me Fayuan, today I have a special guest from SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 2025, kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa topik hangat dunia pendidikan. Di sini kita akan bersama dengan dua siswa berprestasi penuh dengan talenta dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Untuk itu langsung saja kita akan berkenalan dengan siswa-siswi bertalenta dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Halo semuanya. Halo Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, boleh kenalan dulu nih kepada Sisma fans di rumah, namanya siapa, dari kelas mana? Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasya Fatin Zaira, biasa dipanggil Fasya, dari SMA Islam Sabilillah Malang. Halo semuanya, nama saya Naila Zalika Pradin, biasa disapa Naila dari kelas 11 2B SMA Islam Sabilillah Malang. Oke, di sini kita bersama dengan Mbak Fasya dan juga Mbak Naila dari kelas 11. Thank you so much Mbak Fasya dan Mbak Naila sudah bersedia hadir di Inspiring Sisma hari ini. Tentunya hari ini topik kita adalah jika aku menjadi seorang Menteri Pendidikan. Nah, topik ini akan kita bahas dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional. Nah, Mbak Fasya dan Mbak Naila, hari ini di era generasi zaman sekarang ya, kalau Mbak Fasya dan Mbak Naila generasi apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan Gen Z sih ya. Kita kan maksudnya Gen Z sih ya Mas. Iya. Aku juga Gen Z loh Mas Ian ya. Kita masih Gen Z, sama-sama Gen Z. Nah, pendidikan di zaman sekarang ini seperti yang kita ketahui ya, bahwa semuanya sudah serba digital. Kita sudah tidak lagi belajar hanya menggunakan buku. Kalau zaman dulu tuh ada yang namanya repul. Masih inget nggak? Kalau SD mungkin belajar repul? Apa itu Mem? Ya udah jadul banget ya. Ya jadi dulu tuh kita kalau belajar ada sebuah buku namanya repul gitulah. Kalau di sekarang mungkin modul gitu ya. Oh. Iya. Kemudian pendidikan zaman sekarang juga sudah tidak lepas dari yang namanya ChatGPT. Oh iya, betul banget. AI dan Pasti. banyak lagi. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang nih Mbak Fasya, Mbak Naila. Kalau kalian menjadi seorang Menteri Pendidikan, sebenarnya apa sih yang akan kalian lakukan? Nah, sebelum itu, boleh tanya dulu nggak? Menurut Mbak Fasya dan Mbak Naila, apa sih yang dirasakan selama menjadi seorang siswi di dunia pendidikan yang serba modern hari ini? Bah, kalau dari saya ya Mem ya, selama saya sekolah di Indonesia, saya tuh kayak ngerasa pendidikan di Indonesia ini masih terlalu lama durasi pembelajarannya. Sampai kadang itu saya ngerasa kayak sumpek ya bahasanya itu. Soalnya terlalu panjang. Padahal kan saat saya masih kecil, saya juga masih butuh waktu bermain kayak gitu. Sampai dulu itu teman-teman saya selalu membandingkan antara Indonesia sama Jepang. Indonesia ini populasinya banyak, jam pelajaran juga banyak, tapi kok negaranya masih belum maju. Sedangkan yang di Jepang itu populasinya dikit, jam pelajarannya tuh mungkin mereka masuk antara setengah 8, setengah 9 gitu, tapi pulangnya tuh sama kayak kita, jam setengah 4. Tapi dengan populasi yang dikit itu, Jepang kok bisa maju ya? Itu sih yang saya rasakan. Oke, berarti durasi waktu belajar nih ya, yang mungkin bikin semua orang tuh kayak overwhelmed, lelah gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Naila? Kalau dari saya pribadi sih Mem mungkin nggak jauh beda ya Mem ya sama apa yang disampaikan Fasya. Mungkin tapi yang saya rasakan lebih spesifik adalah mengenai mata pelajaran yang terlalu banyak. Itu. Karena kalau di luar kan kalau kita pelajari sistem luar negeri itu mereka maju karena setiap siswa, saya percaya bahwa setiap siswa itu mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Mereka juga punya bidang yang berbeda-beda, kayak ada yang jago seni, ada yang jago olahraga, dan semua itu sama-sama berharganya. Tapi kenapa Mem? Anak-anak yang misalnya di masa depan, aku ingin jadi seorang pebisnis, aku ingin jadi seorang pelukis. Kenapa mereka harus dipaksa berada di standar yang sama? Mereka harus sama-sama belajar tentang rumus fisika itu seperti apa. Padahal kan itu tidak menggambarkan realitanya yang mereka akan hadapi di dunia kerja nanti. Mem. Jadi yang mungkin saya permasalahkan adalah saya sangat-sangat bermimpi untuk anak-anak di Indonesia dengan sistem pendidikan di masa depan nanti akan mengatur sesuai dengan keinginan mereka. Selagi mereka niat, saya yakin Mem, selagi mereka itu senang dengan hal itu, mereka akan menjalannya dengan sangat baik.
Oke, berarti nanti harus ada spesialisasi ya, lebih ke situ ya. Karena manusia bukan tidak mungkin menguasai banyak hal. Namun pasti ada satu hal yang apa namanya? Penguasaannya itu lebih dari yang lain. Mungkin begitu ya. Oke, jadi dari durasi waktu dan juga banyaknya mata pelajaran yang dipelajari. Nah, dari Mbak Fasya dan Mbak Naila sendiri, berangkat dari masalah yang mengganggu kalian saat belajar. Durasi waktu yang lama, capek, belajarnya tuh banyak sekali. Padahal kita sebagai manusia tuh punya limit keterbatasan kemampuannya. Nah, kalau kalian berada di dunia pendidikan yang ideal menurut kalian itu seperti apa? Pendidikan yang ideal. Mungkin Naila dulu apa aku dulu nih? Aku boleh? Oh boleh. Oke. Mungkin kalau dari saya pribadi, pendidikan ideal itu seperti apa? Sebenarnya kurikulum yang ada sekarang itu menurut saya sudah cukup baik. Kita nggak kekurangan akan kurikulum sama sekali, tapi mungkin yang ideal adalah yang sering pemerintah atau Menteri Pendidikan lupakan adalah apakah seorang anak, seorang siswa ini mereka siap, apakah mereka mengerti, apakah mereka bisa menyesuaikan. Jadi menurut saya sesuatu yang ideal ialah adanya komunikasi dua arah yang jelas. Seperti yang mungkin sekarang diterapkan di sekolah kita, di Sabilillah, itu kan tidak hanya guru saja yang menjelaskan, tapi kita komunikasi dua arah. Dan dari situ saya belajar sesuatu, saya realize bahwa semua orang itu bisa jadi guru. Karena kalau kita bicara soal wadah informasi, semuanya bisa jadi wadah informasi. Mulai dari internet, ChatGPT, dan lain sebagainya. Sampai teman-teman kita juga mereka bisa jadi sumber informasi. Tapi bagaimana supaya itu dalam kelas bisa ideal adalah komunikasi dua arah. Bagaimana ketika kita bisa mengeluarkan pendapat kita dan kemudian ditampung oleh guru, diwadahi oleh guru, dan guru membimbing kita, oh seperti ini loh, yang baik tuh seperti ini. Mungkin menurut saya yang ideal seperti itu. Oke, jadi teknologi seperti ChatGPT, kemudian Google dan lain-lain itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa itu sangat bermanfaat untuk kita ya. Namun kita tetap memerlukan seorang fasilitator yaitu guru untuk bisa mengarahkan nih mana yang digunakan yang lebih baik dan lain-lain seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Fasya. Kalau saya sendiri tuh nggak beda jauh ya dari Naila, karena saya dari dulu tuh kayak lebih nyamannya, menurut saya pembelajaran ideal itu lebih nyamannya ketika guru menjadi fasilitatornya, seperti itu, menjadi pembimbingnya yang nomor utama. Sebab tanpa guru itu kita nggak mungkin dong bisa sejauh ini ya. Walaupun sekarang itu walaupun kita sekarang udah ada di zaman yang canggih, ada teknologi, tapi kalau misalnya nggak ada guru, kita nggak bakalan terarah, dan bisa jadi kita gunakan teknologi itu sebagai media yang negatif kayak gitu. Oke, betul sekali ya. Jadi memang perlu adanya, betul kata Mbak Naila, komunikasi dua arah itu sangat penting sekali. Jadi murid juga merasa involved di dalam pembelajaran itu ya. Tidak hanya mendengarkan guru ceramah kemudian menginstruksikan mengerjakan ini itu saja begitu ya. Oke, jadi kalau di SMAIS, kita nyebutnya SMAIS, SMA Islam Sabilillah Malang, sudah menerapkan metode tersebut. Oke, nah kemudian bicara tentang digitalisasi. Pembelajaran digital di SMAIS itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Sejauh mana memanfaatkan AI dalam pembelajaran? Kalau di sekolah SMAIS sendiri ya, guru-guru di SMAIS itu nggak ada memberi kita batasan untuk explore di dunia digital. Jadi kalau kita misalnya mau searching nih, biasanya tuh sama guru kayak dikasih himbauan dulu di awal pembelajaran, kayak jam segini, di waktu segini kalian bisa searching, atau jam segini kalian dengerin saya dulu ya, dengan gurunya dulu baru kalian boleh searching kayak gitu. Nah sebelumnya itu kita itu disuruh untuk berpikir, berwondering. Nah soalnya berwondering itu yang membuat kita berpikir kritis. Setelah itu kita bisa cari di AI, mungkin ChatGPT atau Meta kayak gitu, untuk mencari kebenaran dari yang apa kita tanya-tanyakan tadi. Soalnya kalau kita nggak searching itu, kadang waktu ditanya nih sama temennya waktu presentasi, itu nanti arahnya bisa ke sana ke sini kalau kita nggak searching kayak gitu. Jadi ada sebuah metode namanya WISER ya. Wondering dulu, kemudian investigating, synthesizing, kemudian expressing sama reporting. Jadi dengan metode tersebut itu membuat pembelajaran lebih terarah. Ya, Oke, Mbak Nela juga memiliki pengalaman yang sama. Terus dari sisi saya sih kurang lebih sama ya Mem, kayak yang Fasya rasain juga. Bener banget, jadi guru tuh sama sekali nggak membatasi kita kayak kamu nggak boleh sama sekali pakai AI karena AI tuh gini-gini. Justru enggak, justru yang saya senangnya adalah gimana ketika mereka mempersilahkan kita untuk ayo searching, setelah itu ayo diskusi.
Kita cari titik temunya di mana, salahnya di mana, benarnya di mana. Karena menurut saya jika itu full dikembalikan ke AI juga, itu kita juga bisa langsung gampang percaya sama hoax. Maka itu pentingnya kehadiran guru itu sendiri untuk bisa istilahnya mengajak kita berkomunikasi bahwa oh iya emang ada informasi yang seperti ini tapi belum 100% karena begini dan begini. Iya. Jadi kita nggak boleh 100% mengandalkan teknologi ya. Nah, ini kan karena tema besar kita adalah jika kalian menjadi seorang menteri pendidikan nih. Apa sih menurut kalian integrasi pendidikan dengan teknologi? Tentunya meskipun teknologi itu memiliki segudang manfaat, ada juga efek atau dampak negatif bagi kita. Contoh, ada yang adiktif gitu ya, jadi kecanduan dengan medsos, kecanduan teknologi. Kalau nggak searching, dikit-dikit searching. Nah, pasti ada there is a bad and good side juga dari integrasi pendidikan dan juga teknologi. Nah, what's your opinion about that? Menurut saya ya, Naila dulu, mau nanya dulu. Boleh kamu dulu aja. Menurut saya itu penggunaan AI itu nggak harus kita sendiri yang memantau. Bahkan dari segi orang-orang terdekat seperti orang tua, guru dan juga teman-teman juga harus memantau penggunaan AI seperti itu. Soalnya ketika kita tidak dipantau dalam penggunaan AI, bisa jadi nanti pelajar-pelajar di Indonesia itu malah makin menurun, soalnya kurang literasi. Nah, literasi itu yang membuat kita berwondering dan berpikir kritis. Sama seperti metode pembelajaran kita di SMAIS itu kan, yang harus berwondering, yang menggunakan metode Weiser itu tadi. Nah, ketika kita dalam penggunaan AI tidak dipantau, ya bisa jadi populasi pelajar itu mayoritas tidak berkembang apa-apa. Jadi mereka cuma terlahir nol, ya sudah belajar ya seadanya aja, karena ya sekarang AI kita searching terus langsung muncul jawabannya. Kadang juga ada yang copy paste gitu ya. Harusnya kan kalau misalnya kita searching, kita cari lagi nih sumber-sumber yang lain biar terpercaya. Jadi nggak asal ceplak kayak gitu. Oke, jadi nggak langsung copy paste apa adanya itu ya. Tapi searching itu gunanya adalah untuk memperdalam pengetahuan kita, begitu. Oke, kalau dari Mbak Naila? Dari saya sih ya kembali lagi ya, nggak jauh beda juga. Tapi mungkin yang saya kulik di sini adalah dari sisi gurunya. Jadi syukur alhamdulillahnya kalau di kita di SMAIS itu gurunya tuh kan kreatif ya Mem. Jadi mereka tuh beliau ini selalu bisa menciptakan suasana belajar yang fun. Jadi akhirnya tuh kita nggak monoton kan. Aduh, gurunya membosankan nih. Searching aja deh, kerjain, kumpul, selesai. Penting dapat nilai. Sedangkan di SMAIS itu berbeda Mem. Karena ada, menurut saya metode yang paling menyenangkan adalah ketika misalkan dalam pembelajaran sosiologi kita belajar tentang harmoni sosial. Di situ guru nggak bakal cuma jelasin tentang harmoni sosial tuh ada ini aja, fakta menariknya ada ini aja, sekian-sekian, enggak. Tapi kita diajar untuk menelaah kasus. Ada kasus seperti ini ada kasus seperti ini. Terus bagaimana menurut kalian mengenai isu debat aktual tentang itu seperti apa? Metode pembelajaran ini bagaimana sih ketika kita menjadi orang tersebut dan kita mau memecahkan masalah itu tuh seperti apa. Jadi kita diajak untuk masuk menyerapi dalam pembelajarannya seperti ini loh alurnya. Jadi menurut saya itu lebih efektif. Mengapa? Karena jatuhnya ketika ujian nanti itu lebih melekat masuk ke memori kita. Kita jadi bisa berpikir kayak seperti ini. Dan akhirnya ketika kita mau menuangkan jawaban ke dalam ujian tersebut juga kita punya cara kita masing-masing untuk seperti ini. Aku pernah belajar yang kayak begini. Jadi nanti aku nulisnya kayak gini. Jadi akhirnya kita tuh bisa jauh lebih kreatif. Karena saya percaya Mem, kalau secanggih-canggihnya AI, kita masih bisa lebih kreatif karena AI kan dasarnya juga dari manusia. Betul. Iya, benar-benar. Berarti kata nyontek kalau sudah dengan pembelajaran seperti itu mungkin udah nggak ada ya. Karena setiap siswa punya pemikiran dan cara mereka masing-masing. Wah, keren sekali nih ya. Nah, namun tidak semua sekolah mungkin menerapkan metode dan juga kualitas guru yang sama dengan di SMAIS nih. Nah, nih kalau kalian jadi seorang menteri pendidikan, apa sih yang akan kalian sampaikan kepada masyarakat? Pembelajaran yang baik itu seperti apa tadi? Kalau mungkin di SMAIS dengan gurunya yang memberikan metode pembelajaran yang nggak gitu-gitu aja, dengan mengajak komunikasi siswa. Nah, banyak sekali mungkin guru di luar sana yang usianya sudah mulai lanjut usia. Mungkin perkembangan teknologi bagi mereka itu adalah sesuatu yang butuh penyesuaian. Nah, bagaimana dengan hal itu? Oke. Kalau misalkan dari saya pribadi ya Mem, karena sekarang kan udah serba canggih juga. Jadi betul Mem, saya juga ikut mikir loh tadi Mem. Mengenai kayak kalau sudah usia lanjut bagaimana. Tapi kita bisa berkembang dengan bantuan pemerintah tentu saja. Gimana caranya? Kalau di Sabilillah yang saya lihat, jadi setiap Sabtu tuh guru-guru
mereka pasti mendatangkan guru-guru dari luar untuk mengikuti pelatihan. Jadi guru-guru juga bisa saling menukar informasi, oh ini loh caranya dalam pembelajaran yang interaktif dalam kelas itu seperti apa, supaya siswa juga nggak banyak nyontek, nggak banyak menyalahgunakan, nggak banyak ketergantungan sana sini, dan membudidayakan bagaimana sih ini masalah nih, udah harus kok pakai AI, kita bisa kok, ayo realize gimana caranya nyelesain masalah tersebut. Karena emang menurut saya pendidikan saat ini tuh cukup rawan sekali, karena bukan dari sisi teknologinya juga. Jadi yang saya pantau sebagai seorang pelajar tuh ada satu pola dengan 3 cara yang terus berputar. Yang pertama, kita tuh dituntut untuk mendapatkan nilai bagus agar kita bisa masuk ke universitas yang bagus. Ketika universitas yang bagus itu kita dapatkan, orang-orang akan bilang, wah kamu akan mendapatkan peluang kerja yang bagus. Padahal nyatanya tidak seperti itu, Mem. Menurut saya ketika kita berada di metode seperti itu, kita pikir bahwa ayo aku harus belajar, ayo habis ini ujian aku harus mengarahkan semua yang terbaik. Padahal kita lupa ada skill, soft skill namanya yang dibutuhkan di dunia kerja nanti. Jadi apa ya, Mem, takutnya tuh anak-anak tuh malah gagu, malah kayak terkaget-kaget. Padahal sekolah-sekolah lain mungkin mereka sudah menerapkan pembelajaran yang tertulis, hafalan, namun tetap diiringi sama proyek, kreativitas itu tadi. Dan itu masih jadi kayak PR besar untuk negara kita, gitu. Mereka selalu kayak berlomba-lomba. Saya ngerasa sekarang pendidikan tuh kayak lomba lari. Harus cepet-cepetan menjadi yang terhebat. Padahal kalau dilihat kita nggak kekurangan kurikulum sama sekali kok. Kita masih bisa tergantung balik ke bagaimana kita sebagai siswa, guru, dan tentunya pemerintah sebagai aktor rawan di situ. Benar sekali. Mungkin saya setuju ya dengan hal itu, karena jika kita bisa memasuki universitas ternama itu merupakan sebuah pride. Kayaknya kunci kesuksesan belajar tuh kalau kita bisa masuk sekolah bergengsi, kita bisa masuk bisa kuliah di luar negeri dan lain-lain. Padahal lebih dari itu, kalau kita bisa benar-benar mengaktualisasikan apa yang kita dapat dari bangku sekolah ya. Seperti dulu zaman B.J. Habibie bisa menciptakan pesawat. Nah, banyak lagi loh penerus-penerus anak bangsa yang mempunyai ide-ide brilian, namun sama sekali tidak terekspos ya. Ya betul sekali ya. Jadi itu merupakan PR besar bagi kita. Bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini supaya tidak hanya melulu tentang sebuah pride gitu. Oke, nah Mbak Fasya, Mbak Naila nih, misal berangkat dari masalah tersebut, kira-kira program wajib apa nih kalau kalian jadi seorang Menteri Pendidikan yang wajib diadakan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Nah, kalau saya sendiri ya Mem ya, dilihat dari Sabilillah, mereka ini memiliki program namanya program Best Learning sama pembentukan karakter. Nah ini menurut saya adalah 2 program yang harus ada di Indonesia. Nah, program karakter ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa supaya siswa nanti ke depannya itu ya nggak berperilaku seenaknya sendiri, jadi lebih terarah. Nah, program karakter ini itu biasanya banyak yang menyepelekan loh, padahal program karakter ini sangatlah penting karena tanpa karakter pun kita juga nggak ada sampai misalnya di kayak perusahaan-perusahaan tinggi itu kan harus diiringi sama adab gitu ya, Mem ya. Manners. Ya, manners itu semua sudah ada, wajib ada sih kalau menurut saya. Sama selanjutnya ada PJBL. My project. Oke. Project itu sama seperti P5. Nah, tapi kalau di Sabilillah itu enaknya PJBL itu dibantu sama sekolah untuk dana-dananya. Kemarin saya itu sempat lihat di TikTok juga kalau ada anak SMP itu kayak protes ke Kemendikbud, bilang kayak, Pak, kenapa sekolah kita itu ada P5, sedangkan P5 itu juga harus mengeluarkan biaya seperti itu. Nah, saya kan berpikir ya, P5 masa harus dikenakan biaya juga sih, padahal kan kalau di kita kan didukung juga biayanya. Sudah menjadi salah satu pembelajaran yang tidak terlepas gitu ya. Oke. Paling tidak kalau misalnya kita disuruh ngeluarin uang buat PJBL itu ya paling cuman dikit banget sih Mem, soalnya emang dananya dibantu sama bahan-bahan dasar gitu aja gitu. Oke, jadi pendidikan karakter dan my project yang harus dikembangkan sampai nanti ya. Kalau Mbak Nela? Kalau dari saya sih pikirnya itu kan kalau dari misalkan sisi karakternya itu emang penting banget ya menjadi fondasi. Kalau saya mungkin gimana ketika itu berada di dalam ruang kelas, yang artinya saya kan tipe yang senang gimana diskusi, banyakin diskusi aja. Jadi saya berpikir gimana kalau misalkan dalam kelas itu kita punya program yang kayak misalnya kita mengkritisi literasi, kita kritis membahas literasi, membahas media, kayak kita ngebongkar hoax di dalam itu, kita mencari tahu banyak kalau adanya proyek, dan itu kan secara nggak langsung bisa ngelatih bagaimana siswa itu bisa lebih berpikir kayak, oh
ketika ada masalah seperti ini kita nggak bisa buntu gitu aja, masih banyak kok caranya. Dan kita kan juga di kelas itu kan nggak mungkin sendiri ya Mem. Ketika kamu nggak bisa, nggak berarti kamu kayak ditinggalkan karena kamu nggak bisa, enggak. Kita bisa belajar bareng-bareng. Mungkin masalahnya adalah datang dari misalkan di dalam kelas itu ada anak yang dia tuh jago banget akademiknya, pintar, tapi komunikasinya itu benar-benar kurang gitu. Dari anak yang kayak gitu justru kita bisa belajar banyak. Kalau misalkan pentingnya balance dalam cara kita belajar. Pentingnya kita juga bisa bagaimana akademik jalan dan bagaimana supaya kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau menurut saya program yang paling penting itu gimana supaya kita tuh bisa banyak berdiskusi aja dalam kelas. Kita bisa saling tahu. Misalkan hal-hal simpel aja Mem, kayak yang kita lakukan sekarang juga, kita ngebahas sedikit apa sih yang dunia pendidikan ini hebohkan, apa sih, siapa tahu kita sebagai siswa nih bisa relate karena kita ngerasa oh ini kayak gini. Kalau bisa ditarik kesimpulan, public speaking sangat menentukan juga ya. Karena nanti kalau misal seorang guru public speakingnya kurang baik, nanti penyampaian kepada siswa, diskusi dua arahnya juga nanti akan banyak miskomunikasi. Wah, menarik sekali ya, pembahasan kita akan lebih dalam. Untuk itu kita santai dulu, boleh diminum dulu minumannya. Wah, semakin menarik ya. Kalau kita memandang pendidikan ke depan, sebenarnya dengan adanya kualitas-kualitas seorang pelajar seperti kalian ini adalah sebuah harta yang dimiliki Indonesia yang sangat berarti. Karena tanpa pemikiran kritis dari seorang pelajar seperti kalian, menurut saya pendidikan hanya akan jalan di tempat, tidak akan berkembang, dan tidak akan melampaui batas yang ada gitu ya. Nah, tadi kita sempat membahas perbedaan pendidikan di Indonesia, di negara kita dengan negara-negara lainnya seperti Jepang, Finland mungkin juga ya yang sudah jauh lebih maju. Menurut kalian sebenarnya Indonesia bisa nggak sih mencapai pendidikan seperti mereka? Oh, bisa Mem. Menurut saya ya, dengan peran pemerintah untuk menaikkan gaji guru sih. Oke, naik gaji guru ya. Ini bisa highlight ya. Oke. Kan ini terjadi tadi waktu pagi-pagi saya pembelajaran ekonomi. Itu guru ekonomi saya kayak nyeletuk, siapa di sini mau jadi guru? Itu sepi banget Mem. Padahal sama peran guru pun kita juga nggak akan berkembang kayak gitu. Bahkan ada yang dokter itu kan juga belajar sama guru. Jadi dosen-dosen besar kan jadi belajarnya dari guru-guru yang waktu di TK, SD, SMP, SMA kayak gitu. Nah, di ini Mem, saya tuh kemarin lagi lihat-lihat gitu tentang Jepang gitu Mem. Itu saya lihat tentang pendidikan di Jepang, mereka tuh banyak yang mau jadi guru. Kan beda banget ya Mem. Ya, sangat kontras ya. Oke. Apa nih penyebabnya? Ditanya, saya mau jadi apa nih? Paling jawabnya, saya mau jadi CEO. Mau jadi dokter, mau jadi tentara gitu-gitu. Ya itu nggak salah sih Mem. Cuman yang diprihatinkan itu kenapa kok semakin tambahnya tahun tidak ada yang mau jadi guru kayak gitu. Nah, kalau menurut saya dengan menaikkan gaji guru itu nanti kan sekarang itu kayak pekerjaan bergengsi gitu ya Mem ya. Mau jadi guru soalnya keren dan gajinya itu tinggi gitu. Sedangkan kalau guru tuh gajinya mungkin guru banyak diketahui bahwa gaji guru itu mungkin belum seberapa dibandingkan dengan profesi-profesi lain. Mungkin karena itu juga yang membuat pelajar-pelajar itu jadi kalau jadi guru kayaknya kurang gitu ya. Mungkin kayak seperti itu. Nah, oke. Dari situ kemudian Kak Fasya punya pemikiran. Nah, dengan pemerintah itu menaikkan gaji guru, nanti guru-guru itu nanti akan banyak pelajar yang berlomba-lomba nih untuk ngejar profesi sebagai guru. Wah, karena guru ini keren nih, banyak nih peminatnya, gajinya juga besar. Nah, nanti semakin banyak yang pengen jadi guru, nanti mereka kan bakal berkompetisi nih Mem. Kayak soalnya kan syarat jadi guru kan pinter kayak gitu kan yang dilihat dari kita. Nah, nanti semakin banyak pelajar yang pinter, lomba-lomba jadi guru. Nah, maka nanti guru-guru juga ikut banyak berkualitas kayak gitu. Soalnya dokter itu kan kalau dipilih itu yang berkualitas, bahkan yang berkualitas pun kadang juga nggak terima, apalagi guru yang berkualitas banget. Dan nanti guru yang berkualitas ini mengajar di sekolah-sekolah dan menghasilkan murid yang berkualitas juga untuk negara. Gitu. Jadi harus ada balance ya antara fee-nya seorang guru dan
seorang guru itu banyak sekali mencetak profesi-profesi lain. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi seorang pejabat, dan masih banyak lagi. Semuanya berawal dari guru. Ya, benar-benar banget. Jadi mungkin gaji di sini bukan semata-mata kita ingin hanya ingin pemasukan yang besar ya. Namun itu selaras dengan nantinya output yang akan diberikan. Oke, kalau dari Mbak Naila? Kalau saya mungkin bakal ngulik sedikit dari sisi siswanya ya Mem. Karena yang saya amati sejauh ini tuh kita itu terlalu takut kasih ruang gagal untuk siswa. Padahal saya percaya bahwa kalau misalkan gagal itu kan sebuah proses ya Mem. Bagian bagaimana kita nggak harus kok selalu berhasil enggak. Ketika kita gagal pun itu bisa dijadikan pembelajaran. Dan itu kurangnya dari negara kita. Mereka nggak mau ngambil terlalu banyak resiko karena takut sudah difasilitasi segala macam, tapi karena untuk sebuah kegagalan tuh mereka masih berpikir kayak banyak, masih susah gitu dirasakan, padahal gak seharusnya loh kayak gitu. Dan jatuhnya malah yang saya rasakan sebagai seorang siswa juga kami tertekan. Ya itu, kenapa ketika kami gagal orang-orang tuh kayak melihatnya, waduh gagal. Batu yang sangat bagaimana gitu ya. Kok bisa gagal gitu. Padahal sudah bimbingan berapa kali, belajarnya juga sudah sangat keras, kenapa bisa gagal? Menurut saya itu nggak harus kayak gitu kok Mem. Artinya ketika kamu gagal, disitulah kamu tertantang untuk mencoba. Ayo keluar dari zona nyaman. Ketika kamu gagal di A, ayo coba yang B. Siapa tahu jalanmu di B, kamu nemuin sebuah passionku di sini ternyata. Ternyata dari kegagalan itu nggak selamanya buruk kok. Akhirnya kita kembali berterima kasih sama kegagalan itu. Kalau nggak ada itu, mungkin kita nggak sampai titik ini. Gitu sih kalau saya. So, ini adalah kita harus memberi ruang gagal itu sendiri ya. Karena dari gagal itu banyak sekali langkah-langkah ke depan yang membuat kita semakin melesat juga. Wah, keren sekali ya pemikirannya calon Menteri Pendidikan ini. Oke. Nah tadi kalau kita kembali lagi ada program pendidikan karakter, kemudian banyak-banyak diskusi dan public speaking, kemudian juga memberikan ruang bagi siswa tidak dituntut melulu harus perfect. Karena memang tidak ada di dunia ini yang sempurna. Semuanya menuju jalan terjalnya masing-masing ya. Nah, baru-baru ini Miss Siva banyak sekali mendengar di sosial media, berita televisi, mungkin juga banyak sekali di thread, pendidikan karakter nih. Pendidikan karakter yang menurut Miss Iva hari ini generasi-generasi alpha itu semakin lama semakin terkikis nih. Karakternya, dari mulai ada yang sampai tega membunuh orang tua dan begitu sebaliknya, orang tua durhaka kepada anak. Jadi sekarang tuh bukan hanya anak durhaka kepada orang tua ya, dan sebaliknya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia, bisakah kita simpulkan bahwa kualitas karakter kita sekarang menurun? Atau mungkin ada faktor X menurut kalian yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Dan how to solve it? Kalau mungkin dari saya pribadi ya Mem, yang saya rasain dari kecil adalah orang tua itu selalu mengajarkan kita bagaimana ketika kamu itu harus jujur, kamu itu harus berani, kamu itu harus begini. Tapi mereka lupa mengajarkan kita bagaimana ketika kita di kehidupan nanti menemukan orang dewasa yang melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita menghadapi itu? Nah, rasa syukur saya yang amat terdalam adalah ketika saya menjalani pendidikan dari SD, SMP, SMA, alhamdulillahnya yang saya lihat-lihat kita itu karena terbiasa berpikir seperti itu, ketika rasa kepo itu mulai muncul, kita jadi belajar sendiri. Jadi saya rasa bagaimana cara kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk adalah ketika kamu berproses dalam pendidikan, dalam berkarakter. Jadi solusinya adalah mungkin itu menjadi peran besar ya Mem untuk orang tua. Itu menjadi PR yang sangat besar. Emang kita diajarkan dari kecil untuk patuh terhadap orang yang lebih dewasa. Tapi tolong jangan lupakan kalau ada aktor rawan di sini, yaitu anak kecil. Mereka bisa saja punya banyak sekali wondering, loh bagaimana ketika orang tersebut melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu. Jadi dari awal itu sebenarnya itu adalah bibit dasar banget dari sebuah pendidikan karakter. Dan kemudian mungkin masuk baru ke arah kejujuran. Kejujuran itu seperti ini, tetap bertindak seperti ini agar kamu tetap dihargai. Dan menurut saya di tengah-tengah sekarang yang krisis amat terdalam sama karakter, gimana cara mengembalikan itu adalah kembali ke sekolah. Ketika gen alpha itu memang sudah ada pada masanya ya, artinya mereka sudah berproses, artinya sudah tidak bisa nih karena emang dari orang tuanya pun mungkin efeknya ditinggal kerja dan lain sebagainya karena faktor X itu tadi. Jadi mungkin di sekolah ini mereka lebih bisa membenahi kita.
biasakan kayak di sekolah kita kalau misalkan ada guru kita harus salam, kalau misalkan ada teman disapa pakai salam juga, dan tahu kalau misalkan ada temanmu yang sedang berbicara di depan, hargai, dengar mereka. Menurut saya dari hal-hal yang kecil itu jadi manner yang bisa perfect banget yang bisa kita bawa untuk ke depannya. Jadi memang itu harus dibiasakan sejak kecil. Ya benar banget ya. Memang sangat mudah untuk mengucapkan jangan seperti ini, jangan seperti itu. Namun ketika kita dihadapkan sebuah fakta kehidupan nih, loh kok itu bisa ngelakuin ini, kenapa aku nggak boleh? Pasti seorang anak akan bertanya seperti itu ya. Nah, dengan begitu, dengan adanya pendidikan karakter nanti, kita bisa mencegah lah hal-hal tersebut untuk tidak terjadi ya. Ya mungkin negara kita sedang krisis-krisisnya. Dulu kita diagung-agungkan karena loyalitas, kemudian kesopanan, apalagi orang Jawa. Jawa semuanya? Iya, saya kemarin Jawa. Jawa ya. Kalau Mbak Naya? Saya dari daerah Sulawesi Selatan, dari terus Sulawesi. dari Maluku juga. Kita hidup di United in Diversity. Yap. Oke. Nah, dengan firman ini tadi, maka setuju banget nih ya, kalau memang pendidikan kita betul sekali dengan program-program karakter untuk bisa mengawal masyarakat, sumber daya manusia kita itu menjadi orang yang tidak hanya cerdas, pintar, namun punya karakter yang baik. Ya boleh ikut ke barat-baratan, namun karakternya tetaplah kita seorang junior ya. Kalau dari Mbak Fasya? Kalau saya tuh ya, kebetulan saya dari keluarga yang agamis gitu. Jadi saya dari kecil itu diajarin bertata cara yang baik, yang sejalan dengan syariat Islam. Apalagi kalau jujur, saya dulu kayak dikekang banget harus jujur, sampai saya tuh kalau mau ngelakuin sesuatu yang bertentangan dengan jujur itu saya kayak deg-degan kayak gitu. Dulu saya juga pernah kayak saya berbuat yang menyeleweng kayak gitu. Ya, namanya juga proses ya. Pasti ada lah. Terus saya dulu juga pernah sempat bohong gitu. Saya langsung kayak kena dampaknya sendiri. Saya kayaknya nggak mau bohong lagi deh, kayak gitu. Oh, sudah ada punya rasa sendiri ya. Itulah yang sebenarnya penting. Kalau sudah merasa dosa itu atau kesalahan itu tidak ada rasa bersalah, nah itu yang harus perlu kita pertanyakan pada diri kita. Oke. Nah Mbak Fasya, Mbak Naila, kalau Miss Siva atau pemirsa Risma Fans di luar pengen tahu nih, ketika nanti Mbak Fasya atau Mbak Naila menjadi seorang Menteri Pendidikan, apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada masyarakat? Kalau saya ya, saya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua. Itu sudah sering sekali kita dengar, apalagi kayak di pesantren-pesantren gitu. Kalau misalnya menuntut ilmu itu wajib untuk seluruh kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tapi bukan cuma buat orang muslim, tapi untuk semuanya itu wajib mencari pendidikan yang berkualitas. Tanpa pendidikan pun kita tidak akan bisa berjalan dari jenjang SD, SMP, SMA, atau bahkan kita sampai orang-orang yang tertinggi. Bahkan orang-orang yang tinggi, orang-orang yang hebat itu juga didasari dengan pendidikan yang berkualitas. Misalnya kita memiliki pikiran kayak sekolah pendidikanku ini kayak kurang berkualitas gitulah, aku kayak nggak dipedulikan sama guru-guruku. Nah itu kita nggak boleh dong kasih mindset kayak gitu, tapi kita itu harus menanamkan kayak kalau misalnya kita ini kayak kurang nyaman sama gurunya, kita sukai pelajarannya. Misalnya kita nggak suka dengan pelajarannya, kita sukai gurunya, insya Allah itu akan bermanfaat buat kedepannya. Jadi harus menemukan apa yang kita ikuti. Iya. Kemudian kalau dari saya pribadi, nggak jauh beda juga ya sama Fasya. Kita jadi realize pentingnya buat karakter dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang saya tekankan di sini adalah sebagai seorang siswa, kan kita sudah menjalani nih, lagi ada di proses itu, dan kebetulan krisis besar yang tak terduga ini datang menghampiri negara ini. Nah mungkin yang saya rasakan adalah, impian terbesar saya adalah tolong kasih ruang yang lebih banyak untuk siswa dan guru. Itu ketika kamu menuntut ingin seperti negara maju, maka coba lihat, nggak usah repot-repot merubah peraturan, mengganti-ganti kurikulum tiap tahun, itu tidak perlu menurut saya. Gitu pribadi. Itu karena itu bakal lebih rumit lagi ke depannya. Menurut saya, ayo fondasi yang sekarang ada nih dikuatkan saja, karena siswa Indonesia juga sangat berprestasi menurut saya. Mereka banyak loh yang sukses, tapi sayangnya di negara orang. Karena banyak orang-orang itu memang saya lihat di TikTok, di Instagram, mereka tuh bikin ngupload daftar SNBP, banyak sertifikat yang masuk lomba-lomba dari luar negeri. Tapi ketika SNBP coba masuk, itu merah, gagal. Banyak gitu. Jadi mereka bertanya, aneh ya,
kita menang di negara orang tapi kalah di negara sendiri. Itu dia. Dan itu yang menjadi ketakutan saya juga sama teman-teman yang lain mungkin. Jadi itu yang pengen kita benahi. Ayo kalau mau menuntut sesuatu yang baik untuk pendidikan, tolong fasilitasi keduanya dengan balance. Artinya apa? Guru tuh diberi pelatihan. Dan ketika pelatihan itu ada kan pasti sebagai fasilitator mereka tuh bisa menuangkan metode-metode yang menarik untuk kita, sehingga kita juga nggak berpatokan ke yang nyontek ngumpul selesai, enggak. Kita lebih diajak buat berdiskusi kayak seperti ini ya seperti itu. Dan ketika nanti kita terjun di dunia pekerjaan, kita tuh udah nggak kaget. Karena pribadi saat saya awal-awal masuk ke SMAIS itu tuh saya ceritain tentang aktivitas saya tiap hari bagaimana, sampai akhirnya saya menceritakan pada saat kita masuk di bulan Ramadan. Itu kan padat banget dari pagi sampai malam, itu kita padat sekali. Dan itu balance kan keagamaan dan akademik kita benar-benar jalan di situ. Dan dari situlah kemudian mama saya bilang kalau misalkan gak apa-apa, itulah proses. Karena kamu itu sudah merasakan dari sekarang, maka nanti kamu tuh udah gak bakal kaget. Karena tugas-tugas yang kita dapatin juga pasti ada laporan. Kita buat kayak esai singkat, padahal itu kan secara nggak langsung kita berlatih membuat sebuah proposal, kita berlatih untuk tanggung jawab terhadap apa yang kita buat. Jadi impian terbesar saya untuk dunia pendidikan adalah, ayo ketika kamu menuntut sesuatu tidak apa-apa, tapi tolong fasilitasi kami balik, karena di dalamnya itu adalah kami adalah aktor, guru dan terutama siswa, kami aktor rentan. Jadi menuntut tidak apa-apa. Dengan potensi yang sangat besar ini, sayang sekali kalau kami hanya dibesarkan untuk sukses di negara orang. Betul. Ya sih, apalagi peran pemerintah itu harus banget untuk mendukung prestasi-prestasi pelajar di Indonesia. Soalnya dari dulu saya itu selalu dengar laporan dari teman-teman tuh kayak merasa minder gara-gara ketika dia itu punya potensi, misalnya nih mau ikut lomba puisi, cipta baca puisi gitu, tapi kayak ditolak sama sekolah. Itu kayak teman-teman biasanya bilang, padahal aku ini mau berkembang, tapi kan kok ditolak ya. Harusnya kan kayak kita diberi kesempatan yang sangat luas ya untuk mengembangkan itu semua. Apalagi sekolah ini kan emang untuk mengembangkan potensi siswa-siswinya. Jadi ya jangan ditolak dulu, kita asah dulu, baru kita praktekkan, kita uji coba gitu. Iya. Kalau saya gagal, kita coba-coba aja terus. Iya benar, karena sekolah kan memang tempat belajar ya. Namanya belajar itu ya gagal terus baru nanti sampai berhasil. Iya. Benar sekali ya. Jadi sebenarnya masalahnya Indonesia ini bukan pada sumber daya manusianya, karena banyak sekali sumber daya manusia yang berkualitas namun tidak punya ruang berkembang tadi ya. Jadi memang pemerintah juga harus melek akan ini, suara-suara dari seorang pelajar ini mudah-mudahan didengar nantinya, sehingga Indonesia akan bisa melampaui negara-negara yang maju di luar sana. Karena sangat tidak sedikit siswa-siswi utamanya atau masyarakat Indonesia itu yang memiliki potensi malah justru berkembangnya di negara orang itu tadi. Itu sekali. Nah, oke. Mbak Fasya dan Mbak Naila, kalau boleh satu kalimat untuk pesan untuk menteri kita. Ini ya untuk Menteri Pendidikan nih, pesannya ayolah beri kita ruang berkembang di Indonesia. Soalnya ini kita semakin banyak medsos ini kayak iri-iri kan sama negara-negara lain. Terus kita juga pengen dong negaranya kita ini diirikan sama negara yang lain juga. Jadi kita bisa menunjukkan keunggulan kita di Indonesia dalam bidang apapun, terutama di bidang pendidikan. Oke. Berarti visi kita harus bisa flexing bahwa Indonesia itu nggak kalah dari negara lain ya. Yeah. Oke, Bapak Menteri dengarkan suara kami. Dari Naila. Kalau untuk saya pribadi sih, tolong beri kami ruang juga yang sama. Percaya sama kami, sudah banyak buktinya bahwa kami adalah anak-anak yang bisa sangat berprestasi. Maka dari itu tolong imbangi hal tersebut ketika kami memberikan seluruh tenaga kami dalam belajar dan seluruh tenaga dan waktu guru untuk membimbing kami. Ayo fasilitasi kami, karena kalian mau berkembang, kami juga mau menghasilkan prestasi untuk kalian. Karena mereka ini merupakan anggota Indonesia yang akan berkontribusi juga dengan berkembangnya negara Indonesia ini. Oke, sekarang satu kalimat untuk menggambarkan impian kalian jika kalian nanti menjadi seorang menteri pendidikan untuk pendidikan di Indonesia. Berkembang. Dari Mbak Naila, balance, berkembang dan balance. Semoga pendidikan kita di Indonesia ini bisa menemukan turn point-nya.
Di Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ada sebuah mimpi dari siswa-siswi SMA Islam Sabila Malang Boarding School Sistem Pesantren bahwa pendidikan Indonesia harus berkembang dan balance. Semoga itu tadi menjadi suara yang didengar dan menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Thank you so much Mbak Naila dan Mbak Fasya atas diskusi yang sangat menarik mendalam ini dan banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapatkan di perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan Mbak Fasya dan Mbak Naila selalu sukses dalam belajar, Amin. bisa menjadi orang sesuai dengan impiannya. Jangan takut gagal, sisakan ruang untuk gagal itu ya. Sebelum kita mengakhiri segmen Inspiring Sisma hari ini, kita akan menyuarakan jargon kebanggaan dari Sisma TV dulu ya, boleh ya? Sisma TV, Mendidik, membangun peradaban dunia. Smais super. Bye-bye. I'll see you again. Siswa tercinta.